Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini Bapak akan menjelaskan materi baru dalam ilmu kalam, yaitu aliran Qadariyah dan Jabariyah. Baiklah ya, kita perhatikan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Pertama adalah pengertian Jabariyah dan Qadariyah. Menurut etimologis, kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti pemaksaan atau aliran yang berfaham tidak adanya ikhtiar bagi manusia. Sedangkan menurut istilah atau terminologis di kalangan para ahli teologi, Jabariyah adalah suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa manusia dipaksa oleh Tuhan atau tidak mempunyai kekuasaan dan pilihan sama sekali, atau manusia dalam kehidupannya serba terpaksa atau mazbur. Sedangkan menurut bahasa kata Qadariyah berasal dari kata qadara, yaqduru, qadarun, artinya memutuskan, menentukan, atau dari kata qadara, yaqdiru, kuderatan, makduratan, makdiratan, artinya memiliki kekuatan dan kekuasaan. Jadi asal kata Qadariyah mempunyai dua pengertian. Yang pertama berarti menentukan. Dari kata inilah diambil kata takdir, yaitu sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan yang kedua berarti kekuatan dan kekuasaan. Yang kedua inilah yang identik dengan paham Qadariyah yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian, menurut istilah yang dipakai oleh ahli teologi ialah manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya, atau manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Nah, langsung bagian kedua yaitu sejarah munculnya Jabariyah dan Qadariyah. Sebagaimana dimaklumi bahwa yang pertama kali muncul dan hangat dibicarakan dalam kalangan umat Islam setelah meninggalnya Rasulullah adalah persoalan politik yang merembet pada persoalan teologi. Mereka mengkafirkan orang yang terlibat dalam arbitrase atau tahkim dan membunuh Khalifah Utsman ibnu Affan, dinyatakan orang yang berdosa besar. Pernyataan kafir dan dosa besar yang mereka kemukakan bukan lagi persoalan politik, tetapi sudah masuk dalam persoalan teologi. Persoalan yang disebutkan di atas muncul pula masalah takdir Tuhan. Masalah ini muncul berkenaan dengan kedudukan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak serta kekuasaan mutlak. Disinilah timbul pertanyaan sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Tuhan bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Diberi Tuhankah manusia kemerdekaan dan kebebasan dalam mengatur hidupnya, ataukah manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan? Jabariyah dan Qadariyah sebagai sebuah pemahaman esensinya sudah berusia lama, jauh sebelum datangnya Islam. Paham ini sudah terdapat di kalangan Yahudi dan Nasrani, bahkan juga kaum filosof kuno. Dalam menjawab pernyataan tersebut di atas, terjadilah dua jawaban. Ada yang mengatakan bahwa manusia bebas dan merdeka menentukan hidupnya. Dalam bahasa Inggrisnya free will atau free act. Ada pula yang berpendapat bahwa manusia sama sekali tidak bebas dan merdeka, hanya mazbur atau dipaksa. Paham ini dalam bahasa Inggrisnya disebut predestination atau fatalism.
Paham pertama disebut paham Qadariyah karena berpaham bahwa manusia dapat menentukan perbuatan, dan yang kedua disebut paham Jabariyah karena pada hakikatnya manusia itu tidak memiliki kehendak dan kudrat, hanya terpaksa. Sejak Nabi Muhammad SAW, bibit paham Jabariyah dan Qadariyah sudah terdapat di kalangan umat Islam. Nabi pernah memarahi dua orang yang sedang bertengkar tentang ayat-ayat takdir dan diduga bahwa yang bertengkar itu memiliki kecenderungan yang berbeda. Yang satu Jabariyah dan yang lainnya Qadariyah. Para ahli sejarah pemikiran dalam Islam telah mencoba meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang siapakah yang pertama kali membawa paham Jabariyah dan Qadariyah itu. Para sejarah teolog berpendapat bahwa yang mula-mula membawa paham itu adalah orang Yahudi. Adapun orang Islam yang memperkenalkan paham Jabariyah ini adalah Ja'ad bin Dirham yang dihukum mati oleh penguasa pada tahun 124 Hijriah. Tetapi yang menyiarkannya adalah Jahm ibnu Sofyan dari Khurasan. Jahm ibnu Sofyan ini disebut Jahm yang terdapat dalam aliran paham Jabariyah ini sama dengan Jahm yang mendirikan golongan Al-Jahmiyah dalam aliran paham Murji'ah. Beliau sebagai sekretaris dari Suraih ibnu Al-Haris. Nah, beliau turut dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam perlawanan ini Jahm ibnu Sofyan dapat ditangkap dan kemudian dihukum mati oleh penguasa pada tahun 131 Hijriah. Selanjutnya, paham Qadariyah ya. Menurut keterangan ahli-ahli teologi Islam, paham Qadariyah kenyataannya ditimbulkan pertama kali oleh orang yang bernama Ma'ad al-Juhani. Para peneliti menegaskan bahwa aliran ini muncul dalam Islam untuk pertama kali di Basrah dalam suasana pertentangan berbagai pendapat dan pemikiran. Dalam kitab surat Al-Uyun disebutkan ada yang mengatakan orang yang pertama kali melahirkan paham Qadariyah adalah orang Irak yang namanya Abu Yunus. Mula-mula orang ini beragama Nasrani, lalu masuk Islam, kemudian murtad kembali ke agamanya. Dialah Ma'ad al-Juhani dan Gilan al-Diamsi menerima paham Qadariyah ini. Kedua tokoh ini yaitu Ma'bad al-Juhani dan Gilan al-Dimashq dengan gigih mengembangkan paham Qadariyah di daerahnya masing-masing. Ma'bad al-Juhani menjadikan Irak sebagai sasaran pengembangan paham tersebut. Sedangkan Gilan al-Dimashqi menjadikan Damaskus sebagai tempat sasaran pengembangan pahamnya itu. Nah, sekarang setelah tahu tentang tadi ya arti pengertian latar belakang, sekarang bagian tentang yaitu ketika itu tokoh dan pandangan Jabariyah. Menurut Arostani bahwa aliran Jabariyah terbagi dua, yaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Kedua aliran ini masing-masing memiliki tokoh dan pandangan. Ini akan dikemukakan tentang tokoh masing-masing dan argumentasinya baik yang ekstrim maupun yang moderat dari aliran paham ini. Apa arti ekstrim? Ekstrim itu adalah sudah terlalu kencang sekali, artinya tajam sekali ya. Ekstrim sudah katakan tanpa kompromi apapun total ya, kalau tidak sesuai itu namanya ekstrim. Kalau moderat dia masih memiliki yaitu pemahaman yang netral, artinya masih tergantung orangnya, tidak harus
tajam banget gitu ya. Jadi ekstrem itu udah terlalu tinggi, kalau moderat diberikan kebebasan silakan untuk memilih, itu moderat namanya ya. Nah, tokoh-tokohnya pertama adalah tokoh yang ekstrim. Nah, yaitu Al-Jad Ibnu Dirham yang wafat 124 Hijriah. Dia adalah orang yang pertama kali memunculkan paham Jabariyah. Ia dilahirkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan mencetuskan pendapatnya pada masa pemerintahan Marwan ibnu Muhammad, dan pada waktu itu bertemu dengan Jaham ibnu Safyan. Pandangannya adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah makhluk, maka sifatnya tidaklah kodim, karena yang kodim adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Atil, B, pandangannya tentang Al-Atil yang berarti mengingkari adanya sifat-sifat bagi Allah. Menurutnya tidak benar menyifati Tuhan yang Maha Suci dengan sifat-sifat kemanusiaan yang bersifat baru. Nah, ketiga, Al-Af'al atau perbuatan yang diciptakan dalam diri manusia, tak ubahnya dengan gerak yang diciptakan Tuhan dalam benda mati. Oleh karena itu, manusia dikatakan berbuat bukan dalam arti yang sebenarnya hakiki, tetapi dalam arti kiasan atau mazazi. Tak ubahnya sebagaimana disebut air mengalir, yaitu bergerak, matahari terbit dan lain sebagainya. Segala perbuatan manusia merupakan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya, termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan seperti mengerjakan kewajiban, menerima pahala dan siksaan. Nah, sekarang tokoh ketiga yaitu Al-Jahm Ibnu Sofyan. Al-Jahm Ibnu Sofyan merupakan tokoh pendiri Jabariyah yang sesungguhnya. Sehingga aliran ini dinisbahkan pada namanya dengan sebutan Jahmiyah. Adapun pandangan-pandangannya adalah sebagai berikut. Pertama, bagi Allah hanya ada satu zat. Allah tidak akan mempunyai sifat dan tidak benar menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan Allah mempunyai sifat al-basar, al-sam'u, al-kalam, dan al-alim, hal itu janganlah dipahami secara tekstual, sebab hal seperti itu akan menyerupai makhluknya, sedang bagi Allah mustahil seperti itu. Sifat-sifat Allah dalam Al-Quran wajib ditakwilkan. Kedua, melihat Allah di hari kemudian adalah tidak mungkin. Adapun surga dan neraka akan lenyap setelah penghuninya masuk ke dalam. Ahli surga akan merasakan kenikmatan di dalamnya. Surga dan neraka akan hancur dan musnah, serta masing-masing penghuninya akan lenyap, sehingga hanya Allah saja yang ada sebagaimana keberadaannya. Ketiga, iman menurutnya tidak cukup dengan makrifat kepada Allah, Rasulnya, dan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrar dengan lisan, ketundukan hati, mahabbah dan sebagainya, serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan bukanlah iman. Nah, sesungguhnya iman itu diperoleh dalam batin. Oleh karena itu, manusia yang sudah memiliki makrifat kepada Allah tidak akan hilang disebabkan oleh ucapan lisan, dan iman itu terbagi. Nah, iman para nabi dan umatnya sama saja. Nah, sekarang tokoh Jabariyah yang moderat, yaitu pertama
Abu Abdillah Hasan ibnu Muhammad al-Najjar. Beliau hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun tahun 198 sampai 218 Hijriah. Pada mulanya ia adalah murid dari seorang Mu'tazilah bernama Bashar al-Marisi, tetapi ia kemudian menjadi loncat sekali menganut paham Mu'tazilah. Besok menganut paham Jabariyah, lusa menganut Ahl al-Sunnah wal al-Jamaah, dan akhirnya membuat paham sendiri. Adapun pandangan-pandangannya sebagai berikut. Pertama, Tuhan Allah tidak sifat ia berkuasa, berfirman, dan mendengar dengan zatnya. 1. Mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum taubat, maka pasti ia masuk neraka. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kepala walaupun dalam surga. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi manusialah mempunyai bahagian dalam melakukan perbuatannya. Artinya, manusia itu tidak seperti benda mati, melainkan tetap mempunyai peran aktif dalam perbuatannya. Perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan dan diperoleh manusia. Tuhan sebagai yang mencipta, Kholik, dan manusia sebagai yang memperoleh muktasib. Jadi, pada dasarnya, manusia mempunyai daya dan kehendak yang efektif dalam perbuatannya. Suatu perbuatan diwujudkan oleh dua pelaku, yaitu Tuhan dan manusia. Dengan demikian, manusia itu tidak serba terpaksa dalam perbuatannya, tetapi ia masih mempunyai andil dan hak memilih untuk melakukan perbuatannya. 4. Tuhanlah yang menciptakan perbuatan positif dan perbuatan negatif, tetapi dalam melakukan perbuatan itu, manusia mempunyai bagian. Daya yang diciptakan dalam diri manusia oleh Tuhan mempunyai efek sehingga manusia mampu melakukan perbuatan itu. Daya itu kemudian disebut kasab atau acquisition. Selanjutnya, perbedaan antara Jabariyah ekstrim dan yang moderat yang istilahnya diberikan oleh Al-Sistani disebut Jabariyah Al-Kholis dan Jabariyah Al-Mutawassithah. Al-Kholis adalah Jabariyah ekstrim sama sekali tidak menempatkan perbuatan atau kekuasaan sedikit pun pada manusia. Sedangkan Jabariyah moderat atau Al-Mutawassithah adalah menetapkan adanya perbuatan atau kekuasaan pada manusia, tetapi kudrat tersebut tidak punya efek atas perbuatan. Adapun dalil nakli yang sering dipergunakan oleh golongan yang berpaham Jabariyah dalam memperkuat argumentasinya adalah sebagai berikut. Quran surat 37 Al-Shofat ayat 96. Quran surat 37 Al-Shofat ayat 36, yaitu Quran surat 37 yaitu Al-Shofat, yaitu ayatnya 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Lalu dalam surat ke-6 yaitu Al-An'am ayat 111. Maka nuli yu'minu illa ayyasha Allah. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Dan pada surat 8 yaitu pada surat ke-8 yaitu surat Al-Anfal ayat 17. Bunyinya wa ma romaita id
idromaita walakinnallaha romaya. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran surat ke-8 At-Takwir ayat 29. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kemudian sekarang ke bagian tokoh Qadariyah dan argumentasinya. Menurut sebagian ahli sejarah, sebagaimana dikutip oleh Aziz Dahlan, bahwa sumber awal paham Qadariyah yang dikemukakan oleh seorang tokoh, pemikir dan penyebar pertama kali paham Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani. Paham itu adalah berasal dari seorang Kristen Irak yang bernama Abu Yunus Sansawiyah, yang termasuk Islam, yang masuk Islam tapi kembali lagi menjadi Nasrani setelah Ma'bad al-Juhani meninggal terbunuh pada tahun 80 Hijriah. Tampillah Gailan al-Dimashqi untuk meneruskan usaha menyiarkan paham itu, dan ia melakukan banyak perdebatan untuk membela paham tersebut. Diceritakan bahwa ketika kegiatan Gilan dihentikan oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, maka terhentilah peredaran paham tersebut. Tetapi setelah Khalifah itu wafat, maka Gilan al-Dimashqi kembali lagi melanjutkan usahanya menyiarkan paham tersebut untuk waktu yang cukup lama, sampai ia dihukum bunuh oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 105 sampai 125 Hijriah. Dalam ajaran atau fahamnya, Qadariyah sangat menekankan posisi manusia yang amat menentukan dalam gerak laku dan perbuatannya. Manusia dinilai mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Manusia dinilai mempunyai kekuatan dan melaksanakan kehendaknya sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya sendiri itu. Dalam menentukan keputusan yang menyangkut perbuatannya sendiri, manusialah yang menentukan tanpa ada campur tangan. Menurut Gilan al-Dimashqi, manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Selanjutnya, Gilan al-Dimashqi menyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dan menjadikan baginya kekuatan agar dapat melaksanakan apa yang dibebankan oleh Tuhan kepadanya. Karena jika Allah memberi beban pada manusia, namun ia tidak memberikan kekuatan pada manusia, maka beban itu adalah sia-sia. Dalam ajaran atau fahamnya, Qadariyah sangat menekankan posisi manusia yang amat menentukan dalam gerak laku dan perbuatannya. Manusia dinilai mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya sendiri itu.
Dalam menentukan keputusan yang menyangkut perbuatannya sendiri, manusialah yang menentukan tanpa ada campur tangan Tuhan. Menurut Gilan Al-Dimaski, manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya itu. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Selanjutnya Gila menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Allah telah menciptakan manusia dan menjadikan baginya kekuatan agar dapat melaksanakan apa yang dibebankan oleh Tuhan kepadanya. Karena jika Allah memberi beban kepada manusia, namun ia tidak memberikan kekuatan pada manusia, maka beban itu adalah sia-sia. Sedangkan kesia-siaan itu bagi Allah adalah suatu hal yang tidak boleh terjadi. Dalam paham ini, manusia merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik adalah atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Di sini tidak terdapat paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu dan bahwa manusia dalam perbuatan-perbuatannya hanya menurut nasibnya yang telah ditentukan hanya menurut nasibnya yang telah ditentukan semenjak azali. Pemahaman tentang Qadariyah ini jangan dikacaukan dengan pemahaman tentang sifat Al-Qudrah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemahaman tentang sifat Tuhan Al-Qudrah lebih ditujukan kepada upaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan paham Qadariyah lebih ditujukan kepada Qudrat yang dimiliki oleh manusia. Namun terdapat perbedaan antara kudrat yang dimiliki manusia dengan kudrat yang dimiliki oleh Tuhan. Kudrat pada Tuhan adalah bersifat abadi, kekal, berada pada zat Allah Subhanahu wa taala, tunggal, tidak berbilang, dan berhubungan dengan segala yang dijadikan objek kekuatan, serta tidak berakhir dalam hubungannya dengan zat. Sedangkan kudrat manusia adalah bersifat sementara, berproses, bertambah, berkurang, bahkan bisa hilang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa paham Qadariyah telah meletakkan manusia pada posisi merdeka dalam menentukan tingkah laku dan kehendaknya. Jika manusia berbuat baik, maka hal itu adalah atas kehendak dan kemauannya sendiri, serta berdasarkan kemerdekaan dan kebebasan memilih yang ia miliki. Oleh karena itu, jika seseorang diberi ganjaran yang baik berupa surga di akhirat atau diberi siksaan di neraka, maka semuanya itu adalah atas pilihannya sendiri. Adapun argumentasi golongan yang berpaham Qadariyah dalam memperkuat pahamnya atau argumentasinya sering memakai dalil nakli atau Al-Quran, yaitu pertama Quran surat ke-13, yaitu surat Al-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan. Kedua, Quran surat 41, yaitu Quran surat Fusilat ayat 40. A'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Kemudian Quran surat 18, yaitu surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbakum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Nah, gitu. Jadi adik-adik mahasiswa bisa memberikan satu pendapat menurut pendapat Qadariyah dan Jabariyah itu ternyata berbeda, walaupun dasar-dasar Al-Qur'annya juga yang dipakai dasarnya berbeda. Jadi kok baik Qadariyah maupun Jabariyah itu pada dasarnya memahami pendapatnya itu didasarkan pada ayat-ayat Quran. Nah, Qadariyah sendiri adalah total menentukannya adalah manusia, sedangkan Jabariyah adalah fatalistik, yaitu kehendak manusia tidak ada. Nih sebenarnya kalau bisa dianalisis secara logika modern, artinya logika formal ya. Nah, sebagai makhluk manusia yang termulia, nah kita harus menyadari bahwa atau sebetulnya kedua aliran itu bisa dipakai bersama-sama. Ketika kapan kita bergerak, ketika kapan kita harus tidak bergerak. Nah, artinya aliran Qadariyah itu juga menekankan pada manusia, bahwa manusia itu diberi akal itu untuk berpikir, untuk berkreasi. Nah, ada dirinya sendiri diberi oleh Tuhan kekuatan untuk berkreasi, berkehendak. Jadi kehendak kreasi manusia itu dimiliki otoritasnya karena Allah telah menciptakan potensi diri pada manusia itu akal ya. Nah, jadi seperti misalnya manusia membuat gelas. Nah, manusia membuat gelas itu sudah diberi ininya apa bahan-bahan gelasnya, lalu kelemahan kekuatannya. Nah, ini ketika gelas sudah dibuat oleh manusia, maka gelas itu yang akan bergerak. Ketika dia misalnya dengan air panas yang berlebihan di atas suhu misalnya 200 derajat bisa pecah. Nah, begitu juga ketika di kulkas atau didinginkan gelas itu di bawah 1000 derajat bisa aja dia itu meleleh ya, membekunya, ada airnya. Nah, ini jadi ketika manusia membuat gelas, jadi sudah dengan sendirinya membuat aturan-aturan sunatullahnya, yang sebetulnya sunatullah juga itu dari Allah, cuma dikembangkan oleh manusia, yaitu hukum tentang tadi membeku, membelah atau mencair atau karatan. Nah, itu sudah ada pada zat. Awas beda antara zat dengan zat ya. Kalau zat itu tadi benda ya, materi. Kalau zat adalah esensi tuh ya. Beda ya. Nah, itu namanya Qadariyah. Jadi Qadariyah itu sebetulnya itu dipakai bahwa kita itu Allah menciptakan akal itu untuk menggerakkan. Makanya kan mengacu pada Al-Quran tadi, Allah tidak akan mengubah kaum sebelum kamu itu merubahnya sendiri itu. Jadi Allah memberikan akal kamu kepada manusia, maka kamu silakan gunakan akal dengan baik. Nah, jadi berarti terkesan atau dipahami bahwa manusia itu diberi otoritas dengan akalnya untuk berkehendak sendiri, menentukan sendiri pilihannya sendiri. Nah, tetapi di balik itu sendiri karena akal ya terbatas, akal juga terbatas, tidak mampu mencerna yang gaib atau di luar kelemahannya itu banyak ya. Misalnya dia tidak tahu bagaimana nasib ke depan, menentukan pilihannya ke depan. Jadi manusia itu dengan akalnya hanya memprogram, merencanakan. Jadi bukan memastikan terjadinya. Nah, ini ya. Jadi Qadariyah sendiri tidak serta-merta harus totalnya itu bukan total artinya abadi ya,
sepenuhnya kekuatannya sama dengan Tuhan, enggak ya. Jadi totalnya itu kekuatan manusia dengan akal itu sendiri yang menggerakkan. Tapi ketika sudah digerakkan, ya misalnya akal sudah digerakkan, itu tidak akan bisa untuk menjamin ya. Tetap Allah yang menentukan ya. Nah misalnya kayak kita aja, misalnya kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal ya, atau kapan kita misalnya besok atau lusa. Manusia hanya memprogram atau merencanakan tuh ya. Jadi aliran Qadariyah itu sebetulnya juga ada interpretasi Allah. Nah cuma way-nya, jalannya tuh ya, jalan untuk melakukan tindakan perbuatan kehendak itu dari manusia dulu gitu ya. Jadi kalau manusia tidak itu ya mandek, Allah tidak akan memberikan tuh. Jadi kayak kita misalnya sebagai mahasiswa, ketika kita ingin baik, kita ingin nilainya bagus, maka harus bekerja, terus harus belajar sungguh-sungguh. Nah begitu juga kalau orang ingin mendapatkan pekerjaan dengan jumlah gaji yang gede, harus mencari, harus berusaha. Atau orang sudah bekerja supaya kerjanya bagus. Nah itu supaya apa tadi, bekerjanya dengan disiplin sehingga ada tambahan-tambahan atau bonus-bonus. Nah ini adalah manusia ya. Tapi ketika ya manusia atau pelajar, mahasiswa sudah bekerja, berusaha sedemikian mungkin. Loh ini kan logikanya kalau dia belajar bisa berubah gitu, atau kualitasnya bisa tinggi, tapi kenyataannya setelah belajar kok tetap dapat 5, dapat 6, tidak mewah gitu ya. Ini karena apa? Karena ketika ujian itu tidak bisa diketahui oleh manusia jawabannya, pertanyaannya, sehingga pas ketika ujian ada soal-soal yang tidak bisa dijawab. Ataupun ketika ujian tidak ketahui manusia itu menjawabnya dengan baik, tapi setelah diperiksa oleh yang ahli, oleh dosennya, itu ternyata banyak kelemahannya, tuh jawabannya banyak yang salah. Nah ini adalah menunjukkan bahwa Qadariyah juga ada kelemahannya, artinya cara jalannya itu manusia sendiri yang bergerak. Nah setelah itu manusia hanya diperintahkan untuk berdoa tuh ya. Jadi ini Qadariyahnya juga caranya begitu. Begitu kan Jabariyah. Jabariyah itu aliran yang kan dikesani sebagai aliran yang fatalistik. Nah ini pemahaman fatalistik ini sebetulnya kalau dikompromi dengan logika formal dan pemikiran yang bijak, nah itu bukan berarti dia total menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Karena apa? Karena dimensi manusia ya, karena manusia diberi potensi akal, dimensi kehendak. Nah nggak mungkin kayak binatang atau kayak benda mati blek gitu, nggak bisa. Contoh misalnya ya, ada gunung meletus. Nah itu misalnya Anda rumahnya sekitar 1 kilo gunung meletus. Nah gunung meletus itu laharnya besar, bisa mencapai 1000 kilo. Nah Anda diam aja di situ. Nah ini ya. Nah kalau sebagai manusia ya bisa Anda ya diam, tapi belum tentu ya. Kalau Allah tidak menghendaki kan kalau Allah tidak menghendaki mati kan tuh berarti tidak ya. Tapi kalau menghendaki mati, walaupun kaliannya lari, bisa ya. Nah jadi fatalistik itu membiarkan dirinya untuk seolah-olah Allah sendiri yang bergerak. Nah itu juga ada campur logikanya. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun misalnya tadi Anda berdiri di sekitar 1 kilo gunung meletus, maka Anda kan mati tuh ya. Kelihatannya laharnya itu kan kencang ya tuh, karena lahar itu udah terukur misalnya sampai 1000 km dasar mengalirnya. Tapi di daerah itu Anda berdiri itu akan kena. Ternyata pas meletus itu bisa atau alirannya pergi gitu ya, laharnya nggak lurus ke yang bersangkutan misalnya ya, tapi tiba-tiba belok apa. Nah ini salah satu sifat bahwa fatalisme manusia itu tidak selalu sejalan dengan logika tuh, bisa ya, makanya kan menimbulnya fatalistik. Nah semuanya pada Allah. Tapi begitu juga ketika manusia
lain yang diam itu bisa lari gitu ya. Nah ini tanda. Atau kalian misalnya nyebrang ya, nah masa langsung dijebretkan untuk tabrakan misalnya tabrak mobil misalnya, atau Anda nyupir ditabrak, kan enggak kan, karena di manusia itu ada hati nurani dan ada akal. Nah sehingga enggak mungkin ya Anda membuat celaka sendiri kan. Sudahlah, nanti juga Allah akan membuat rencana, karena Allah kan total yang merencanakan. Walaupun kita nabrak nanti juga belum tentu mati. Nah ini juga konyol ya. Nah jadi semuanya ini adalah tetap Jabariyah sendiri itu harus ya berkolaborasi dengan Qadariyah tuh. Jadi dalam praktek kehidupan itu, nah dua aliran itu dipakai karena pertama dua-duanya mengacu pada Al-Quran dan juga menggunakan akal. Artinya akal itu nggak bisa dilepaskan ya, walaupun misalnya kata Jabariyah, saya memang tidak menggunakan akal, udah kehendak Tuhan, itu nggak bisa ya, karena manusia dengan sendirinya sudah ada alam bawah sadarnya, sudah ada akalnya yang diberi potensi oleh Allah untuk mengolah bumi sebagai khalifah fil ardi. Jadi kalau yang mengatakan itu adalah dalam sejarah ya, boleh konsep ya, jadi konsep itu ya. Tapi ketika dipraktekkan ya kadang-kala tidak 100% kata dia ada kolaborasi itu. Nah inilah salah satu pendekatan dalam ilmu kalam itu. Jadi kita mengungkapkan pendapat tokoh-tokoh ya satu ya. Nah tapi ketika udah dipraktekkan dalam kehidupan nyata setiap manusia, maka tidak selamanya seperti mereka gitu. Kalau misalnya Qadariyah saja. Nah karena kita bukan golongan dia atau anggota kelompok dia ya, tapi kita sebagai manusia yang netral, yang tetap sebagai manusia yang netral beragama, yang menginginkan tadi kolaborasi antara akal dengan dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri kan menyatakan bahwa kita itu diberi akal untuk berusaha, setelah itu berdoa tuh ya. Jadi bisa berusaha dulu, bisa berdoa dulu, mana aja ya. Karena dengan cara seperti inilah ajaran Islam itu kafah. Ajaran Islam bukan berbeda ya. Karena apa? Karena kelihatan ya dari Allah itu memberikan, ini silakan potensinya dan nyata, tapi nanti Allah juga yang menentukan. Kayak kita misalnya udah berusaha keras ya, nah secara logika kita itu bisalah misalnya lulus ya, misalnya mahasiswa hebat nih, juara nih, tapi dalam kenyataannya pas kalian masuk memang anak itu pinter ya, cerdas gitu apalannya ini, tapi pas sedang ujian Anda tiba-tiba pusing kepalanya, tiba-tiba lupa. Nah ini berarti itu adalah Allah juga yang menggerakkan ya. Jadi jangan seperti kita egois, saya bisa, ternyata kok sakit itu siapa yang menggerakkan, atau lemah itu siapa? Itu Allah yang memberikan atau menggerakkan diri manusia itu lemah. Nah sehingga ketika menjawab lupa, atau ketika menjawab menurut dia itu oke, ternyata pas dilihat jawabannya banyak yang keliru. Karena apa? Karena ketika menjawab dia sedang posisi otaknya lemah, atau karena sakit, atau pikiran terganggu karena letih atau apa, ini kan tuh nilainya jadi kecil, walaupun anak itu pinter tuh ya. Jadi penggunaan Jabariyah dan Qadariyah dalam kehidupan itu ternyata kolaborasi itu. Jadi kenapa di dalam ilmu kalam diajarkan seperti ini? Karena untuk mengepak dalam sejarah. Jadi ilmu kalam ini kan sejarah yang pernah terjadi ya, bahwa pernah ada tokoh-tokoh aliran. Nah kalau sekarang ditemukan nggak orangnya sudah nggak ada ya, kelompoknya nggak ada, hanya ajarannya itu, konsep-konsepnya. Sama seperti kita sekarang, kalau kita membentuk satu gerakan konsep, nah siapa tahu nanti ke depan generasi ke depannya itu menganggap kita sebagai aliran tuh ya. Tapi tetap ya pada akhirnya yang dipegang harus Al-Quran aja dan Sunnah. Nah ini yang mutlak. Karena yang tadi kan penggapaian bahwa aliran ini Qadariyah, seolah Qadariyah total, tidak memakai Jabariyah. Jabariyah juga begitu, tidak memakai Qadariyah, karena itu hanya suatu pendapat ya, jadi cara pendapat memahami ayat Quran. Tapi dalam prakteknya ya,
Nah, walaupun dalam sejarah itu belum tentu orang-orang yang aliran Qadariyah itu seperti Qadariyah total. Begitu juga Jabariyah total, karena dalam kehidupan mereka juga kan menghadapi tadi diberi akal itu ya. Nah, sehingga sebetulnya bisa kolaborasi dulu juga. Nah, sehingga untuk dewasa ini kita jangan seperti itu ya, katakan mengklaim diri bahwa kita tuh aliran Qadariyah serba manusia. Nanti dampaknya apa? Dampaknya sekuler ya. Jadi sekuler itu nggak mau dilibatkan oleh agama, nggak mau pencipta itu masuk dalam alam pemikiran manusia. Hanya manusia sendiri serba diri, dianggapnya otaknya itu hebat, serba oke gitu, tidak sempurna. Sedangkan manusia sendiri kan Allah menuntut bahwa manusia itu tidak sempurna, mulia manusia itu tapi tidak sempurna, ada kekurangannya. Yang mutlak, yang mulia, yang total tidak ada kekurangannya hanya Allah sebagai pencipta tuh ya. Jadi kalau Qadariyah juga dipahami mutlaknya itu akan membahayakan dirinya, karena manusia itu lemah ya. Manusia itu makhluk lemah ketika dihadapkan pada kekuatan di luar dirinya. Nah, seperti adanya gempa bumi tuh kemarin waktu di Cianjur, bayangkan, atau tsunami waktu di Aceh, atau gempa di di bagian selatan. Nah, itu manusia itu tidak tahu ya, nggak berdaya kalau dihadapkan pada kekuatan-kekuatan alam yang digerakkan oleh Allah untuk katakanlah untuk ibrah bagi manusia. Nah, manusia itu ketika itu lari ya. Nah, ini tanda bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Nah, jangan sombong. Jadi kalau wah saya ini hebat, nah maka saya nggak perlu adanya Tuhan, saya ateis. Nah, ini kelemahan Qadariyah nanti menimbulkan pemikiran sekuler dan ateis ya, tidak percaya pada Tuhan. Jadi seolah-olah supranatural itu nggak ada, yang gaib itu nggak ada, hanya alam itu hanya yang kita ini sekarang kita lihat tuh. Jadi kalau orang yang memahami Qadariyah mutlak tanpa memahami pada sejarahnya atau aliran pemahaman atau dasar pijakan Qadariyah, maka nanti akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang sekuler, pemikiran yang tidak berbasis pada ajaran agama ya, karena menganggapnya manusia itu serba diri, bisa serba mampu ya, karena dia diberi akal oleh Allah. Padahal akal itu ada kelemahannya, fisik juga kita lemah kan. Kenapa kita sakit kalau kita sudah berusaha keras Nah, ini tanda sakit itu bahwa manusia itu lemah, beda dengan Tuhan yang kuat ya. Nah, begitu juga aliran Jabariyah. Jadi aliran Jabariyah juga ada kelemahannya, seolah-olah serba Allah yang menentukan. Tidak ya, karena Allah sendiri kan memberikan kekuasaan. Jadi jangan melihat Allah sendiri dalam arti hakikat betul semuanya Allah, tapi Allah sendiri ketika manusianya berusaha, berdoa, bekerja sesuai aturan-aturan Allah, maka Allah juga bisa mengubahnya. Nah, bisa banyak orang ya, kalau contoh kalian mahasiswa. Nah, anak ini misalnya di kelasnya waktu SMA nggak ranking debat atau nggak ranking hebat banget, biasa-biasa saja nilainya. Kenapa tiba-tiba tes ke perguruan tinggi dia yang keterima di antara yang lainnya, bahkan yang pinternya itu kalah dengan dia ya. Di perguruan tinggi ngambil A jurusannya sama, ngambil A jurusannya yang pintar itu ya, tapi yang diterima orang yang tidak diperhitungkan oleh akal pikiran ya. Tuh, itu adalah ada kehendak Allah yang bisa memberikan pertolongan pada manusia ya, dan juga ada usaha manusia. Nah ya, itu satu sisi. Nah, itu yang Jabariyah. Begitu juga kalau misalnya kita Jabariyah, kita mah pastilah orang ini nggak bisa, misalnya ada yang mengatakan saya ini nggak bisa, orang bodoh ya, orang yang kecil saya nggak mau hidup di dunia, harus karena akan meninggal. Nah, ini fatalistik ya, tapi kenyataan di dalam lapangan orang kayak gini, misalnya kita ke mahasiswa, saya mah orang yang nggak mampu lah secara pribadi ya, egois kita. Nah, tiba-tiba dia diwawancarai, tiba-tiba menulis kok dia yang lulus tuh ya, padahal dia nggak berusaha apa-apa. Nah, ini menunjukkan adanya pemahaman Jabariyah. Tapi ketika Jabariyah juga kelemahannya tadi ya,
Karena Allah itu memberikan takdir ya. Takdir itu walaupun mutlak Allah, tapi kalau manusianya berusaha, nah ada garansi dari Allah, wah manusia ini berusaha sehingga takdirnya yang tadinya meninggalnya 50 tahun karena berusaha dengan memelihara kesehatan, ilmu sunatullah yang dipahami, jaga kesehatan, makannya apa, olahraganya, akhirnya kan usianya nambah gitu ya. Padahal settingan awalnya Allah itu 50, kok ternyata bisa 56 bahkan 70. Nah ini karena ada apa? Ada perubahan dari usaha itu. Sehingga fatalistik juga itu kalau misalnya dikembangkan dengan total itu akan membuat tadi tidak mau menjalankan ajaran agama, tidak mau bergerak berusaha tuh ya. Jadi seolah-olah karena Allah sendiri yang punya kuasa. Nah ini kalau orang yang memahami aliran Jabariyah yang keliru ya, padahal dalam konteksnya konsep Jabariyah itu iya pada hakikatnya Allah yang menentukan, tapi ketika untuk melihat hakikat Allah di mata kita, maka kita dengan berusaha itu ya, nanti berusaha itu akan bisa mengubah, akan bisa, kata Allah akan membantu menolong kita dengan usaha dan dosa itu, sehingga apa? Sehingga tetap kita pada koridor ya, bahwa Islam itu dibangun oleh akal dan wahyu ya. Akal dan wahyu ini adalah kolaborasinya bersama. Wahyu kebenarannya mutlak ya, sedangkan akal kebenarannya nisbi tuh. Jadi antara Allah dengan manusia itu sharing, makanya manusia itu kalau dikasih akal ternyata tidak digunakan baik, maka itu bisa menuntut Allah ya, itu manusia yang jahat ya. Nah, padahal Allah sendiri kan telah menciptakan akal tuh. Makanya silakan akal kalian gunakan sendiri gitu ya. Tentukan pilihan sendiri, namanya kebebasan beragama tuh. Tapi saya juga akan memberikan putusannya yang mutlak gitu ya. Nah, sehingga walaupun Anda bisa usaha, tapi saya menentukan tuh ya. Jadi makanya ada orang yang usaha keras, kok tiba-tiba masih gagal ya. Kok ada orang yang biasa-biasa saja, kok ternyata sukses. Nah ini cara seperti ini tadi munculnya kolaborasi antara aliran Qadariyah dan Jabariyah ya. Nah gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi kalau kita mempraktikkan pemikiran Jabariyah dan Qadariyah itu sangat menyenangkan ya. Dan itu prinsip itu harus kita pakai sebagai muslim agar kita satu sisi juga kita iman pada Allah yang akan menentukan segalanya. Tapi sisi lain juga Allah sendiri yang memberikan akal nih manusia untuk berusaha. Nanti kalau udah berusaha Allah juga bisa mengubahnya. Nah itu jadi manusia dulu berusaha untuk Allah mengubahnya, bukan misalnya akal ini diendapkan, didiamkan, nggak gitu. Nah ini yang keliru, itu bukan ajaran Islam yang sebenarnya. Demikian saja ya. Nah pada kuliah pagi ini tentang aliran Qadariyah dan Jabariyah dengan aplikasinya di era sekarang. Sebagai kata akhir, Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.